Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Ratapan 3:22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 atau pada tanggal 24 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 24 yang berkata demikian saudaraku. Namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya dan dia sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana ke dalam negeri yang telah ia masuki, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku, perikop dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan ini adalah Yahweh mengampuni, di mana saudaraku pada saat pengintai-pengintai ini kembali dan melaporkan kepada Musa, Kaleb yang menyatakan bahwa walaupun negeri yang akan mereka datangi, yang sudah Bapa Yahweh janjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu ini, memiliki penduduk yang memiliki postur yang tinggi-tinggi, namun Kaleb dengan roh keberaniannya mengatakan bahwa mereka tetap akan menguasai negeri itu. Namun yang lainnya mengatakan bahwa mereka justru memiliki hati yang ciut saudaraku dan menginginkan untuk mereka kembali ke Mesir. Saudaraku, di dalam perikop ini Bapa Yahweh sangat marah saudaraku, dan disinilah Bapa Yahweh hendak menghukum semua Bani Israel yang akan kembali ke Mesir ini, kecuali Kaleb, Nun dan keluarganya ini saudaraku, dengan penyakit sampar. Namun disinilah Musa kembali saudaraku memohon kepada Bapa Yahweh untuk Bapa Yahweh merendahkan, untuk melepaskan pengampunan terhadap bangsa Israel pada waktu itu saudaraku. Dan lewat permohonan yang disampaikan oleh Mose, maka amarah Bapa Yahweh reda saudaraku, dan mengampuni terhadap bangsa ini yang begitu tidak percaya kepada kebesaran Bapa Yahweh yang selama ini sudah menyertai sepanjang mereka, mulai dari Mesir saat keluar sampai dalam perjalanan di padang gurun ini saudaraku. Mereka tidak melihat itu saudaraku, bahwa kuasa dan otoritas Bapa Yahweh menyertai mereka. Namun untuk Kaleb ini saudaraku yang kita baca tadi, dia tetap percaya. Makanya dikatakan di sini, namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya dan dia sepenuhnya mengikuti aku, mengikuti Bapa Yahweh saudaraku, maka dia berkenan untuk masuk ke negeri itu. Saudaraku, dari bacaan ini menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang, bahwa sesungguhnya perjalanan padang gurun bangsa Israel, leluhur-leluhur iman kita ini merupakan gambaran kehidupan kita saat ini di bumi ini saudaraku, dalam kita penuh perjuangan. Dan tanah Kanaan merupakan gambaran tentang Yerusalem baru saudaraku, yang berlimpah susu dan madu. Dan bila kita lihat hal ini, Kaleb berkenan di hadapan Bapa Yahweh karena Kaleb memiliki roh yang percaya sesungguhnya kepada Bapa Yahweh. Walaupun Kaleb mengetahui bahwa di depan di tanah Kanaan akan ada tantangan, namun iman seperti Kaleb inilah yang diharapkan dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang ini saudaraku. Walaupun keadaan apa permasalahan yang di depan kita, menganggap bahwa hal itu sangat berat dan tidak mungkin saudaraku, namun kita tetap harus percaya kepada Bapa Yahweh saudaraku. Kita jangan lupakan
otoritas Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh lah sang pemilik Samayim itu, saudaraku. Bahkan bila pun harus ada pedang yang akan menebas leher kita, saudaraku, di kondisi sekarang ini, kita tetap harus percaya, sama seperti Kaleb ini, saudaraku. Dia tetap percaya, maka Bapa Yahweh percaya dan berkenan kepada Kaleb yang memiliki motivasi dan iman seperti Kaleb ini, saudaraku. Ini sebagai contoh firman yang mengatakan, Dafar yang menyatakan, memberikan contoh sebagai leluhur-leluhur iman kita, saudaraku. Bagaimana kita untuk memasuki dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Kita tidak goyah walaupun kita dalam kondisi yang sangat jatuh di titik terendah sekalipun. Dan begitu banyak tawaran-tawaran dari kepercayaan lain atau penyembah-penyembah di luar, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saudaraku, kita jangan tergiur, saudaraku. Kaleb tidak tergiur, dia tetap percaya, saudaraku, karena dia memiliki suatu iman yang teguh kepada Bapa Yahweh yang penyertaannya begitu luar biasa. Saudaraku, penyertaan Bapa Yahweh terhadap bangsa Israel di Mesir ini merupakan bagian kekuatan kita, bahwa Bapa Yahweh yang kita sembah itu, saudaraku, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach adalah sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa, saudaraku. Kita jangan ditipu oleh penipu-penipu, bapa penipu, yaitu si setan ini, saudaraku, untuk mempengaruhi pikiran hati kita, sehingga kita mau berbalik, tidak datang menyembah kepada Bapa Yahweh. Hal itu sangat rugi, saudaraku, sama seperti halnya bangsa Mesir yang mereka tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan suatu daerah yang sudah dijanjikan oleh Bapa Yahweh ini, namun mereka akhirnya mundur, saudaraku, oleh karena rasa tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Hal inilah menjadi renungan bagi kita. Mari kita maju terus, saudaraku, apapun keadaan, apapun kondisi, apapun sikap kita, iman kita tetap tertuju kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena hidup di dunia masih ada hidup yang kedua kali, yaitu Yerusalem kekekalan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman-Nya, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.